BPPT nomor 23. Jadi rangkaian acara pada bagaimana BTH itu bisa terwujud dan sampai saat ini untuk bisa sebagai pendukung dalam industri maritim tidak lepas dari Profesor B.J. Habibie. Kita tahu beliau dengan banyak ide-ide untuk bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang bisa menguasai teknologi. Baik, untuk selanjutnya tentunya BTH sebagai Balai Teknologi Hidrodinamika yang fokus di bidang Research and Development tentunya menjadi bagian dari beberapa komunitas ataupun asosiasi internasional. Jadi BTH sebagai Laboratorium Hidrodinamika yang terbesar di Asia Tenggara, kita tahu hanya ada Indonesia dan Malaysia. Indonesia dengan tingkat kecanggihannya dan merupakan sebagai laboratorium yang komersial. Kalau Malaysia hanya sebagai untuk kepentingan akademisi fasilitasnya. Jadi makanya BTH merupakan laboratorium hidrodinamika yang terbesar di Asia Tenggara. Kemudian tentunya BTH juga menjadi member dari ITTC. Mungkin beberapa kolega atau teman-teman sudah mengetahui bagaimana ITTC itu sebagai asosiasi profesional yang memiliki tanggung jawab di bidang hidrodinamika. ITTC mempunyai beberapa prosedur yang direkomendasikan untuk kita gunakan sebagai praktisi di bidang hidrodinamika. Tiap 3 tahun sekali, ITTC selalu mengadakan konferennya, sehingga beberapa knowledge yang terbaru dapat kita ikuti di sana, dan memang biasanya ada beberapa prosedur yang terbaru yang harus diikuti sebagai member di ITTC tersebut. BTH sudah sejak tahun 1995 telah menjadi anggota di ITTC, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang terbaru di ITTC, kita pasti mengikutinya. Entah itu peraturan yang terbaru ataupun hal-hal yang terbaru terkait hidrodinamika, kita pasti mengikutinya, sehingga kita tidak akan ketinggalan. Kemudian BTH juga menjadi member dari IMARES, Marine Engineering Science and Technology. Di situ IMARES sering mengadakan acara-acara conference maupun webinar internasional. Dalam hal ini beberapa personel dari BTH yang menjadi anggota di IMARES juga selalu mengikuti update knowledge dari IMARES terkait hidrodinamika dan perkapalan pada umumnya, sehingga semua materi-materi yang terbaru harus bisa kita terima dan bagaimana kita menjalankannya nanti di Indonesia ini. Kemudian BTH juga telah terakreditasi oleh ISO 17025 sebagai laboratorium pengujian, sehingga proses pengujian kita, pengujian hidrodinamika, harus terdokumentasi dengan baik, harus bisa dipertanggungjawabkan hasil pengujiannya. Setiap tahun kita selalu disurvei oleh KAN, Komite Akreditasi Nasional, bagaimana proses pengujian kita untuk beberapa pekerjaan yang kita lakukan terkait pengujian resisten dan skipping. Kemudian pada tahun 2017 oleh Kemenristek Dikti
kita telah ditetapkan sebagai pusat unggulan IPTEK UI dengan ruang lingkup hidrodinamika bangunan apung oleh Kemenristek di tahun 2017. Dengan beberapa kolaborasi kita, Balai Teknologi Hidrodinamika mencoba untuk bisa menguasai teknologi di bidang kemaritiman, sehingga update teknologi harus bisa dipahami betul oleh para praktisi di bidang hidrodinamika. Kemudian selanjutnya untuk tugas pokok, tentunya Balai Teknologi Hidrodinamika melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi hidrodinamika, dimulai dari perencanaan program, pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan, kemudian pemeliharaan dan pengembangan prasarana juga harus kita lakukan supaya kita bisa terus berfungsi membangun di bidang kemaritiman, sehingga para owner, kolega kita untuk bisa langsung memanfaatkan fasilitas kita. Untuk lingkup kegiatan di BTH, jadi selain model test untuk ship and floating structure model test, kita juga melakukan numerical CFD. Mungkin kalau numerical beberapa teman sudah bisa memahami bagaimana itu numerical. Kemudian kita juga melakukan ship design. Untuk riset internal kita di BPPT, kita juga melakukan ship design. Jadi lingkup kegiatan BTH memang tidak terlepas dari research and development, tetapi tugas pokok kita tetap melakukan pengujian hidrodinamika. Beberapa fasilitas di Balai Teknologi Hidrodinamika yang bisa saya sampaikan di sini adalah, salah satunya ini adalah towing tank. Jadi kita mempunyai towing tank dengan spesifikasi panjang kolam sekitar 234,5 meter, dengan lebar 11 meter, dengan kedalaman 5,5 meter. Ini dapat dilihat kolam kita. Kemudian ini adalah kereta penarik, towing carriage, dengan kecepatan sampai 8 meter per second. Kemudian model kapal yang bisa diuji di sini dengan panjang sekitar 3-9 meter. Pelayanan yang dilakukan di towing tank meliputi pengujian tahanan model kapal, resisten, kemudian pengujian propulsi model kapal, propulsion, pengujian performa model baling-baling, open water propeller test, dan kemudian observasi aliran air, tuff test, dan pin smear test. Jadi kalau pengujian resisten itu sendiri untuk memprediksi tahanan dari kapal, selanjutnya dilakukan untuk perhitungan efektif horsepower. Data pengukuran yang kita lakukan meliputi kecepatan, nilai hambatan, kemudian kita ekstrapolasi ke kapal yang full scale. Pengujian propulsi untuk memprediksi hambatan kapal dan untuk mengetahui kebutuhan mesin. Data pengukuran yang kita dapatkan di pengujian meliputi kecepatan kapal, nilai hambatan total, dan propeller itu sendiri, putarannya, torsi, dan thrust-nya seperti apa. Kemudian untuk open water, untuk mengetahui karakteristik dari propeller yang kita desain, sehingga efisiensi propeller kapal pada putaran yang operasional dapat kita ketahui. Kemudian untuk observasi aliran air di badan kapal, kita melakukan pen smear test. Dari situ kita dapat tahu di bagian badan kapal yang mana yang terjadi aliran-aliran yang perlu kita perhatikan.
Mungkin bisa saya perlihatkan pengujian towing tank. Di sini dapat dilihat bahwa pengujian ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang kita miliki. Jadi ini adalah dinamometer untuk mengetahui besarnya hambatan kapal itu sendiri. Kemudian ini adalah towing jet yang untuk memegang kapal itu sendiri di bagian depan dan bagian belakang. Model kapal itu sendiri nanti juga dilengkapi dengan garis station. Jadi kita dapat mengetahui pola aliran di badan kapal dan besarnya tahanan. Ini dapat dilihat di sini. Terus kemudian yang perlu juga kita perhatikan, di model kapal ini juga kita melakukan pembuatan turbulence stimulator di bagian depan ini. Ini untuk mendapatkan pola aliran yang sebenarnya nantinya kapal itu di laut. Karena di model pasti surface-nya kan licin, sehingga kita harus perlu membuat turbulence stimulator di bagian depan model kapal. Pengujian model kapal ini dilakukan dengan range interval kecepatan. Dari kecepatan dinas kapal itu sendiri, kita membuat range 5% di bawah kecepatan dan 5% di atas kecepatan. Hal itu untuk mengetahui tren bagaimana hambatan kapal itu yang terjadi di kapal. Kemudian fasilitas kita yang kedua, yaitu maneuvering ocean basin. Ini adalah fasilitas kita. Di sini digunakan untuk pengujian seakeeping dan maneuvering, olah gerak kapal. Kita mempunyai wave generator untuk pembangkit gelombang dengan spesifikasi di dua tempat, yaitu untuk bagian kedalaman maupun bagian dangkal perairan. Spesifikasi wave generator kita itu adalah electric mechanic servo. Kemudian dengan maksimum periode 1,7 sampai 2,5 detik. Untuk yang di Selopard, untuk electric mechanic servonya itu lebih banyak, dengan 79 mechanic flap. Kemudian maksimumnya 0,35 meter dengan periode 1,3 sampai 3,5 detik. Kolam kita dengan spesifikasi panjang 60 meter, lebarnya 35 dengan kedalaman 2,5 untuk yang deep. Kemudian untuk yang dangkal dengan panjang 45, lebarnya sama 35 dengan kedalamannya 1,25 meter. Mungkin di sini bisa saya perlihatkan bagaimana kita membangkitkan gelombang. Jadi gelombang ini kita bisa bangkitkan gelombang irregular maupun gelombang reguler. Ini kita lihat ada wave probe untuk mengukur ketinggian gelombang. Jadi gelombang yang dibangkitkan kita bisa ukur ketinggiannya dengan wave probe di sini. Bisa kita lihat. Ini adalah proses pembangkitan gelombang. Pelayanan yang bisa diberikan untuk MOB yaitu pengujian manuver model kapal, pengujian seakeeping model kapal, pengujian transport model kapal, pengujian offshore, yaitu launching offshore structure,
Kemudian pengujian offshore juga desain appraisal, dan juga pengujian offshore mooring design analysis. Jadi memang kolam MUB ini ditujukan untuk olah gerak kapal dan juga offshore. Mungkin bisa dilihat bagaimana pengujian di MUB itu sendiri. Jadi pengujian sea keeping di sini adalah untuk memprediksi kinerja sea keeping dari kapal itu sendiri. Gelombang yang dibangkitkan bisa irregular maupun reguler. Kemudian kita atur headingnya dari arah relatif gelombang masuknya bisa 180, 135, ada 6 itu yang kita harus atur. Kemudian untuk geraknya juga kita 6 degree of freedom dari kapal itu sendiri harus kita record, yaitu gerakan surge, sway, heave, roll, pitch, dan yaw. Dari MOB ini kita mengetahui bagaimana dari gerak olah gerak kapal itu sendiri. Bisa kita lihat, ini adalah sensor untuk motion tracking yang ada di model kapal. Dari sini akan kita ketahui bagaimana olah gerak kapal itu sendiri. Jadi kita melalui sensor Qualys motion tracking, bagaimana 6 gerakan dari kapal itu bisa kita record melalui sensor ini. Dan gelombang yang terjadi juga dibangkitkan juga melalui tadi wave probe yang kita pasang. Kemudian fasilitas kita yang ketiga adalah cavitation tunnel. Ini untuk pengujian di cavitation and observation and inception. Kemudian bagaimana propeller performanya, kemudian force and torque measurement-nya, juga underwater acoustic. Spesifikasi dari peralatan kita di kavitasi dengan flow speed sampai 12 meter per second. Kemudian work pressure-nya antara 0,2 sampai 2 bar. Kemudian measurement section-nya, di sini ada window-nya, ini kita bisa melihat nanti prosesnya seperti apa. Propeller itu kita uji di sini, itu dengan ukuran 850 mm kali 850 meter kali 4000 mm. Dan untuk model diameternya, propeller yang bisa kita uji di sini sampai 300 mm. Kemudian supporting facilities kita, jadi kita juga dilengkapi dengan supporting facilities. Ini adalah yang di sebelah kiri, ini adalah ship model workshop. Jadi kita punya workshop untuk pembuatan model kapal. Kemudian ini adalah mechanical workshop dan propeller workshop. Jadi kita dilengkapi dengan beberapa peralatan yang canggih. Ini yang di model workshop ini ada marking table. Ini yang untuk mengukur model kapal itu sendiri dengan toleransi juga yang telah disesuaikan dengan aturan di ITTC dengan panjang, lebar, dan tinggi syarat sesuai dengan ITTC. Kita mengikuti. Kemudian di mechanical workshop juga seperti itu. Kita juga mempunyai beberapa mesin dengan tingkat teknologi yang sangat tinggi sehingga kita bisa menghasilkan model uji maupun model kapal maupun propeller yang dapat dijamin keakuratannya. Ini adalah peralatan kita yang terbaru, laser cutting mesin. Jadi dengan alat terbaru ini kita lebih akurat lagi untuk pembuatan modelnya. Jadi dari gambar yang kita terima dari klien, kemudian kita buat gambar dengan versi model kapal, sehingga dapat diskala dan dimasukkan di mesin laser cutting ini. Sehingga yang diproduksi oleh mesin laser cutting ini bentuknya seperti ini, sudah frame-frame
dengan ukuran yang sangat akurat sekali, dengan tambahan penguat-penguat di bagian frame juga telah kita pertimbangkan, kita ukur sesuai dengan kekuatan dari model itu sendiri. Ini adalah CNC 5 aksis mesin untuk propeller, juga yang terbaru yang kita punyai. Jadi bisa membuat propeller sampai dengan diameter 450 mm. Kalau dulu kita membuat propeller itu dengan cara casting, itu bisa sampai 1,5 bulan sampai 2 bulan, tapi kalau dengan mesin yang terbaru ini kita hanya 2 minggu. Mungkin di sini bisa dilihat bagaimana proses pembuatan propeller model di Balai Teknologi Hidrodinamika. Ini adalah alat kita yang terbaru. Jadi ini akurasinya juga bisa di Jadi untuk laboratorium pengujian memang semua benda uji harus bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya, sehingga BTH selalu mempunyai untuk bisa memberikan yang terbaik dan juga bisa menjamin bahwa model kapal dan model propeller yang diuji di Balai Teknologi Hidrodinamika telah melalui proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ini adalah beberapa instrumentasi yang kita punyai dalam rangkaian pengujian. Jadi kita punya dinamometer, load cell atau dinamometer, kita punya untuk yang resistant, punya untuk yang open water, kemudian untuk yang propulsion dinamometer ini. Kemudian untuk data logger, kita mempunyai spesifikasi seperti ini. Kemudian untuk wave measurement, kita mempunyai spesifikasi dengan case 8 channel, kemudian wave probe monitor modul, dan juga twin wire wave probe 600 mm. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan di pengujian MOB tadi, kita punya Qualysys Motion Capture System. Dia merupakan optical infrared kamera, kemudian wireless active maker dengan capture rate-nya sampai 250 Hz. Kemudian di tahun ini BTA juga telah menambahkan kamera Qualysys-nya untuk meningkatkan performa pengujian di BTH. Ini adalah bisnis proses di BTH, di mana ada 5 langkah, mulai dari persiapan, pembuatan model, pengujian, kemudian kita lakukan analisa, kemudian kita reporting. Jadi kita persiapan model scale geometrinya di tahap pertama, kemudian kita melakukan modeling, kemudian kita melakukan pengujian, dan melakukan analisa dari hasil pengujian itu sendiri dan ekstrapolasi untuk kapal full scale-nya, kemudian kita buat laporannya dan kita sampaikan ke owner atau ke klien kita. Untuk preparation step, di sini ini adalah data dari klien, tentunya kita harus menerima data ini dari klien terkait desain kapal itu sendiri, kemudian kita buat gambar skill modelnya di laser cutting yang kita punya tadi, sehingga bisa dilakukan pembuatan frame dan model kapal. Ini adalah step untuk modeling dari laser cutting tadi, kemudian kita bentuk
model produksinya, kita rangkai, kita fabrikasi dari beberapa hasil yang sudah di laser cutting tadi. Kemudian kita juga melakukan quality control dan quality assurance bahwa model kapal yang dibuat telah memenuhi standar ITTC. Kemudian untuk hydrodynamic test, beberapa langkah yang harus kita lakukan, mulai dari preparation, kita harus melakukan ballasting, kita harus melakukan pembuatan turbulence simulator, kemudian kita melakukan trim adjustment, baru kita melakukan pemasangan instrumentation di model kapal yang akan kita uji. Kemudian waktu model tes, kita melakukan dokumentasi dan juga data akuisisi. Kemudian dari pengujian itu sendiri kita mendapatkan raw data dalam bentuk time history, yaitu kecepatan, waktu, dan besarnya hambatan yang kita dapat pada pengujian itu. Kemudian kita juga melakukan uncertainty analysis, analisa ketidakpastian. Bagaimana ketidakpastian dari pengujian itu sendiri yang meliputi beberapa parameter, yaitu geometri kapal itu sendiri, bagaimana kalibrasi dari dinamometer itu sendiri, kemudian water temperatur. Waktu pengujian itu temperatur yang diukur berapa. Itu yang harus kita lakukan untuk analisa ketidakpastiannya. Terus kita juga didukung dengan beberapa software yang kita gunakan di Balai Teknologi Hidrodinamika. Kita ada ANSYS, ada Navcat, ada Orcaflex, ada Maxov, ada Rhinoceros, ada PropCat, kemudian ada Katia. Ini adalah beberapa software yang kita punyai, sehingga kita bisa melakukan simulasi untuk model kapal. Mengapa pengujian itu sangat penting? Karena dengan pengujian itu bisa menghasilkan hasil pengujian yang sangat akurat. Tentunya harus didukung dengan kalibrasi dan standarisasi dari data akuisisi yang kita gunakan. Sampai saat ini, pengujian hidrodinamika itu masih mempunyai kepentingan yang sangat utama dibandingkan dengan beberapa prediksi metode yang lain. Kita tahu bahwa beberapa prediksi yang lain terkait pengujian hidrodinamika ada melalui empirical, numerical, dan eksperimental. Jadi kalau melalui empirical kita bisa memakai sistemnya Holtrop maupun Savitsky. Kemudian kalau CFD numerical kita bisa melakukan dengan CFD. Ada banyak juga CFD yang saat ini bisa digunakan, ada Numeka, ada Star CCM, ada ANSYS, kemudian towing test. Ini yang paling utama. Jadi bisa kita lihat di sini bagaimana terkait dengan durasinya, harganya, akurasinya, kesulitannya, posisinya pada design state, dan confident levelnya. Jadi memang kalau dari 3 metode prediksi yang kita tampilkan di sini, bahwa eksperimental mempunyai confident level yang sangat tinggi. Dengan pengujian tersebut kita benar-benar mengetahui bagaimana hambatan kapal itu sendiri, bagaimana olah gerak kapal itu nantinya di perairan laut, kita bisa mengetahui secara visualisasi maupun analisa data. Kemudian kalau empirical ini mempunyai low moderate. Kemudian kalau numerik itu masih moderat, tapi dengan towing test, pengujian eksperimental fisik, itu kita bisa confident levelnya kita sangat tinggi. Kita tahu bahwa semua praktisi di perkapalan, kalau memang kapal itu memang menjadi persyaratan harus diuji dulu bagaimana kapal itu beroperasional di laut nantinya.
Kemudian, kenapa sih ship model test itu sangat penting? Karena dari model test itu sendiri, interaksi antara badan kapal dan propeller, seakeeping dari kapal itu sendiri, manuveringnya itu sangat penting dalam tahap desain. Sehingga memang ship model test itu bisa mampu memprediksi kebutuhan dari kapal itu untuk bisa beroperasi sangat penting. Jadi sangat komprehensif sekali dengan kita bagaimana mengetahui power requirement dari kapal itu sendiri dengan melakukan pengujian di laboratorium hidrodinamika. Kemudian pengujian itu sendiri memberikan keakuratan dibandingkan dengan CFD yang saat ini juga telah banyak dilakukan oleh para praktisi. Ini adalah beberapa, jadi sesuai dengan judul kemandirian bangsa, ini adalah beberapa pengujian yang dilakukan di beberapa institusi di Indonesia. Ada kapal wisata bottom class katamaran, jenis pengujiannya adalah resistant, safe propulsion, open water, maneuvering, dan seakeeping. Ini sangat lengkap sekali. Kliennya adalah PT Dumas dan PT Ben Sentosa. Kemudian ownernya adalah Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub RI. Kemudian ada kapal uji BTKP, pengujiannya resisten dan seakeeping. Kliennya PT Dharma Kreasi Nusantara, ownernya BTKP Ditjen Perhubungan Kemenhub. Kemudian ini ada kapal patroli cepat 60 meter. Pengujiannya meliputi resisten, maneuvering, dan seakeeping. Kliennya PT Caputra Mitra Sejati, ownernya Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kemudian ada kapal feri Roro 1300, jenis pengujiannya resisten dan seakeeping. Kliennya Dharma Kreasi Nusantara dan Ocean Shipyard, ownernya dari Pemda Aceh. Kemudian untuk kapal tanker bantuan curah minyak punya Angkatan Laut. Pengujiannya meliputi resisten dan safe propulsion, kliennya PT Batamex Shipyard, ownernya Kementerian Pertahanan dan Angkatan Laut. Kemudian kapal bantuan rumah sakit angkut, jenisnya pengujiannya seakeeping, kliennya PT PAL, ownernya Kementerian Pertahanan Laut. Kemudian ada kapal MCB, Motorized Container Barge 1000 TEUs, pengujiannya lengkap, resisten, self propulsion, seakeeping, dan maneuvering. Kliennya Balitbank Kemenhub, ownernya Balitbank Kemenhub juga. Jadi kita langsung membuat kontraknya dengan Balitbank Kemenhub tanpa melalui klien atau sejenis desain ini. Jadi langsung dari ke Balitbank Kemenhub sendiri. Kemudian ada kapal pengawas perikanan, jenis pengujiannya juga lengkap, resisten, self propulsion, seakeeping, dan maneuvering. Kliennya dan ownernya langsung kontrak dengan kita, yaitu Ditjen PSDKP KKP. Sebagai lembaga litbang, penelitian dan pengembangan, tentunya untuk pengembangan teknologi yang berbasis 4.0 untuk sektor maritim, kita harus mendukung sekali dan kita harus melaksanakan dalam rangka mendorong kolaborasi untuk teknologi. Kemudian kita juga harus mendorong adanya resource sharing dalam komunitas. Kemudian kita juga meningkatkan potensi pasar dan pengguna jasa yang terbaik untuk bisa kita berkolaborasi dalam pengembangan teknologi di maritim. Ini ada tagline kita, solid, smart, dan speed. Kita selalu mengedepankan bagaimana kita harus solid dalam berkolaborasi, bagaimana kita harus smart dalam knowledge, dan bagaimana kita harus speed
dalam pelayanan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Betty. Monggo barangkali ada pertanyaan atau diskusi bisa disampaikan. Baik, terima kasih Bu Dian. Solid, smart, speed ya. Ya. Oke. Terima kasih Bu Dian atas paparannya yang luar biasa. Jadi Baik. teman-teman silahkan. Jadi terbuka sekali pertanyaan kepada Bu Dian ya tentang apa saja yang ada kaitannya dengan pemaparan yang tadi Ibu Dian berikan. Atau mungkin ada hal-hal lain yang tadi sempat misalkan tidak disampaikan tetapi ada yang menggelitik di pikiran teman-teman, silahkan yang terkait dengan hidrodinamika testing begitu ya. Baik, mungkin ada yang mau raise hand dulu. Jadi teman-teman yang bertanya silahkan raise hand. Atau kalau misalkan tidak mau open mic, maka bisa menggunakan fitur chat yang ada di Zoom ya. Baik, saya sapa dulu teman-teman. Ini yang dari luar UM Surabaya, adakah? Coba bisa raise hand dong. Saya pengen tahu nih sebenarnya audiensnya dari mana ya.